Anak laki-laki itu terkejut saat melihat sebuah kalimat makian tiba-tiba muncul di buku catatannya. Ia segera menulis di bawahnya dan bertanya siapa yang menulisnya. Namun wanita yang membaca tulisan itu langsung pucat ketakutan. Karena buku itu adalah buku latihan suaminya saat masih kuliah. Apakah dirinya sedang berbicara dengan suaminya 15 tahun yang lalu? Dengan ragu ia membalas tulisan di buku tersebut. Anak laki-laki di masa lalu pun merasa bingung. Karena wanita yang menulis itu sedang duduk di sebelahnya. Dia mengira wanita itu berbohong dan pura-pura tidak mengenalnya. Maka ia langsung menulis identitasnya. Bertanya siapa sebenarnya wanita itu. Saat itulah sang wanita akhirnya yakin bahwa dia benar-benar sedang berbicara dengan suaminya 15 tahun lalu. Ia pun segera mengaku bahwa dirinya adalah istri dari masa depan. Memohon agar anak laki-laki berusia 18 tahun itu jangan pernah mengejarnya. Anak laki-laki kebingungan karena ia begitu mencintai gadis itu. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Lalu wanita itu mulai menceritakan kenyataan pahit kehidupan pernikahan mereka. 15 tahun yang lalu, wanita itu diserang oleh sekelompok preman. Akibat kejadian itu ia mengalami kerusakan rahim dan tak bisa punya anak. Meski demikian, anak laki-laki tetap menikahinya dengan cinta penuh. Mereka awalnya hidup bahagia. Namun seiring waktu, keinginan sang suami untuk memiliki anak makin besar. Setelah berkeliling ke banyak rumah sakit, dokter menyatakan wanita itu memang tidak bisa hamil. Sang suami pun mulai menjauh. Hingga suatu siang, saat wanita mengantar makan ke kantornya, ia mendengar secara tidak sengaja bahwa suaminya telah berselingkuh dan wanita simpanannya sedang mengandung anaknya. Yang lebih menyakitkan, wanita itu ternyata adalah orang yang telah menyebabkan dirinya tak bisa punya anak. Wanita nyaris hancur, tapi anak laki-laki dari masa lalu masih tidak percaya. Mengira wanita itu hanya membuat-buat cerita agar ia menjauh. Saat wanita ingin menjelaskan lebih jauh, suaminya yang berusia 30 tahun masuk rumah, langsung menariknya kasar ke kamar, memaksa meminta pusaka keluarga, karena ia ingin memberikannya pada wanita selingkuhan yang sedang hamil. Wanita begitu sakit hati, karena pusaka itu dulu diberikan sang suami saat hari pernikahan, dengan janji bahwa ia akan jadi satu-satunya cinta seumur hidupnya. Kini, hanya karena wanita itu bisa memberinya anak, pusaka itu pun ingin dipindah tangankan. Bahkan suaminya berkata, walau wanita lain melahirkan anaknya, status nyonya besar tetap milik istrinya. Tapi wanita sudah tak peduli dengan status itu. Ia membuka kembali buku catatan dan melanjutkan percakapan dengan masa lalu. Mendengar semua itu, anak laki-laki langsung merobek surat cinta yang sudah disiapkannya. Jika masa depan mereka hanya penuh luka, ia lebih memilih tak pernah memulainya. Saat itu juga, wanita di masa kini melihat surat cinta itu lenyap begitu saja. Namun dirinya tetap berada di dalam villa milik suaminya. Ia langsung ke gudang mencari kotak tua. Dan benar saja, ia menemukan surat cinta yang telah disobek lalu ditempel kembali. Saat itulah ia sadar, meskipun suaminya tidak pernah menyatakan cinta, dirinya tetap akan jatuh cinta kepadanya. Namun ia juga sadar, mungkin suami muda di masa lalu bisa mengubah takdir kelamnya. Karena saat itu, dirinya bukan hanya ditusuk oleh wanita licik itu, tapi juga diserahkan untuk dinodai oleh kaki tangan wanita itu, hingga rahimnya rusak permanen. Wanita menahan air mata, menuliskan semua penderitaan itu ke dalam buku catatan. Anak laki-laki di masa lalu membaca tulisan itu dengan marah. Saking emosi, ia menghantam meja hingga tangannya berdarah. Ajaibnya, tangan suaminya di masa kini pun muncul luka bekas pukulan. Anak laki-laki itu pun langsung bangkit, berlari menuju lokasi kejadian, dan berhasil menghentikan insiden itu sebelum terjadi. Di masa kini, wanita melihat suaminya sedang bermesraan dengan wanita selingkuh. Ia pun benar-benar menyerah, lalu menghubungi pengacara untuk membuat surat cerai. Ia menyerahkan langsung surat cerai itu kepada suaminya. Tapi suaminya malah berdalih. Katanya semua ini demi meneruskan keturunan.